Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UBSI dari 176B05. Kami akan mempresentasikan rangkuman komputer forensik kami. Pertama-tama, perkenalkan dulu. Nama saya sendiri adalah Muhammad Bilati Hasan. Lalu ada Muhammad Hamam Afif, ada juga Muhammad Nuri Afkar, lalu ada juga Alif Fadlur Rahman, lalu ada yang terakhir Faisal Dahrul Ananto. Di sini pertama-tama kita masuk ke pengertian dan tujuan. Pengertiannya, apa sih itu komputer forensik? Komputer forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan komunikasi dan komunikasi nirkabel dan perangkat penyimpanan sedemikian rupa sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi atau entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Lalu yang kedua, untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dimaksud. Lalu siapa itu penyelidik komputer forensik? Penyelidik komputer forensik atau analis forensik komputer adalah profesional yang berspesialisasi dalam ini susah nih kalimatnya nih. Adalah profesional yang berspesialisasi dalam mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan bukti digital dari berbagai perangkat seperti komputer, ponsel dan media penyimpanan lainnya. Mereka menggunakan alat dan teknik khusus untuk memulihkan data yang dihapus, melacak aktivitas kriminal dan memberikan kesaksian ahli dalam proses hukum. Selanjutnya adalah tugas seorang komputer forensik. Di sini yang pertama adalah pengumpulan bukti digital, mengumpulkan dan menyimpan bukti digital dari berbagai perangkat. Yang kedua, pemulihan data, memulihkan data yang dihapus, data tersembunyi dan fragment file. Yang ketiga, analisis data, menganalisis data untuk mengidentifikasi bukti yang relevan dengan kasus. Lalu yang keempat adalah rekonstruksi kejadian, membantu merekonstruksi kejadian yang melibatkan aktivitas kriminal atau pelanggaran keamanan. Lalu yang terakhir, kelima, penulisan laporan, menulis laporan rinci tentang temuan dan analisis bukti untuk digunakan dalam proses hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hamam Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamam Afif. Di sini saya akan menjelaskan syarat menjadi seorang penyidik komputer forensik. Yang pertama yaitu pengalaman praktis. Pengalaman dalam penegakan hukum, teknologi informasi atau bidang terkait lainnya sangat berharga. Posisi magang atau pekerjaan di bidang keamanan cyber juga dapat memberikan pengalaman yang dibutuhkan. Kedua, ada pelatihan intensif. Program pelatihan intensif seperti kursus forensik komputer dapat mempersiapkan individu untuk berkarya di bidang ini, terutama jika mereka memiliki latar belakang non-teknis. Nah, semua dua itu akan ada di rangkuman. Jadi untuk menjadi penyidik forensik komputer, seseorang perlu memiliki kombinasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan teknis yang relevan. Gelar sarjana di bidang ilmu komputer, keamanan cyber, atau forensik komputer adalah langkah awal yang baik. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi profesional di bidang forensik digital juga sangat membantu. Selanjutnya, tahap yang diperlukan komputer forensik. Pertama ada collection. Pengumpulan data adalah langkah dalam melakukan proses forensik untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang dianggap potensial untuk dijadikan bukti dan menjelaskan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data mencakup identifikasi, penamaan, perekaman, dan mendapatkan data. 2. Examination. Pengujian mencakup di dalamnya menilai dan melakukan ekstraksi kepingan informasi yang relevan dari data-data yang dikumpulkan. Tahapan ini melibatkan bypassing atau meminimalisasi fitur-fitur sistem operasi dan sistem aplikasi yang akan mengaburkan data seperti kompresi, enkripsi, dan akses mekanisme kontrol. Terdapat banyak tool yang dapat digunakan dalam pengujian ini, misalnya software yang mampu menentukan secara akurat jenis file yang berisi karakteristik tertentu,
Mungkin dapat berupa file teks, grafik, audio, atau berbagai file kompresi lainnya. Pengetahuan file menyeluruh akan jenis dan type file dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan file yang dianggap tidak memiliki kelayakan atau nilai lebih. Ketiga, analisis, yaitu analisa. Setelah melewati tahap pengujian dan ekstraksi data, tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan menganalisa pengujian tersebut. Mengambil kesimpulan yang berkualitas berdasarkan data yang diekstrak. Tugas examiner mencakup kegiatan seperti ini. Pertama, mengidentifikasi user atau orang di luar dari pengguna tetapi yang tidak terlibat secara langsung. Lokasi, melakukan observasi lokasi kejadian, barang-barang, menentukan barang-barang yang berhubungan dengan kejadian. Ketiga, kejadian, yaitu menelusuri rangkaian kejadian yang terdapat pada TKP. Dan terakhir, yang keempat, menentukan atau mempertimbangkan bagaimana komponen-komponen yang terrelasi antara satu sama lainnya, sehingga membuktikan examiner akan mendapatkan kesimpulan. Keempat, yaitu reporting dan dokumentasi. Reporting adalah tahapan akhir dari proses komputer forensik. Dalam tahapan ini kita akan mempresentasikan informasi yang merupakan hasil dari proses analisis. Tahap reporting atau pelaporan dan dokumentasi adalah salah satu tahap krusial yang memastikan bahwa seluruh proses investigasi terdokumentasi dengan baik secara sah secara hukum dan bisa dipahami oleh pihak-pihak non-teknis seperti pengacara, hakim, atau penyidik. Berikutnya, peraturan tentang komputer forensik dan UU yang ada di Indonesia akan dijelaskan oleh Alif Fadlur Rahman. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Fadlur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang undang-undang komputer yang ada di komputer forensik. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, mengatur tindak pidana cyber, penyalahgunaan data elektronik, dan alat bukti digital. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, digunakan dalam penyitaan dan pembuktian alat bukti digital. Yang ketiga, ada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang cara dan persyaratan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, mengatur teknis pemeriksaan forensik termasuk digital. Yang keempat, ada Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, mendorong penggunaan dokumen dan bukti digital dalam pengadilan. Yang kelima, ada SNI ISO atau IEC 27037 Tahun 2014 atau Standar Nasional Indonesia, panduan penanganan bukti digital dari identifikasi sampai pelestarian. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, relevan dalam kasus penyalahgunaan digital untuk distribusi ilegal. Berikut adalah undang-undang yang tercantum di komputer forensik. Nah, di sini ada cybercrime. Cybercrime adalah salah satu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dalam internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan atau plot hole pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang dan dapat digunakan para hacker, cracker, dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cybercrime yang terjadi, yaitu ada serangan DOS atau distribusi denial of service, ada botnet, ada phishing, ada pencurian identitas, dan cyber stalking. Phishing sendiri itu adalah penipuan lewat email, pesan, ataupun SMS yang meminta kode OTP atau password. Nah, untuk DOS sendiri itu adalah serangan layanan online untuk jaringan yang tidak tersedia dengan membanjiri server dengan trafik massal. Dan ada botnet, jaringan komputer terinfeksi malware yang dikendalikan secara jarak jauh dipakai untuk menyerang sistem lain, mengirim spam, atau menyebarkan malware. Terus ada pencurian identitas, identity theft, pengambilan data pribadi korban untuk membuka rekening, meminta pinjaman, atau melakukan kejahatan atas nama korban. Cyber stalking adalah pelecehan atau teror secara online melalui serangkaian pesan atau aktivitas mengintimidasi, biasanya dari orang yang dikenali korban. Nah, di sini adalah salah 4 yang biasa terjadi kesalahan di dalam internet, yaitu ada
PUPS, Potential Unwed program yang tidak diinginkan meski bukan malware berat, tapi dapat menyuntikkan spyware, adware, atau menghapus aplikasi penting di sistem. Konten terlarang atau ilegal, distribusi konten ilegal seperti pornografi anak, ujaran kebencian, kekerasan, propaganda, terus mengambil konten-konten yang legal untuk yang jadi gratis. Yang ketiga ada penipuan online, penipuan memulai iklan palsu, email spam dengan janji fiktif. Biasanya hadiahnya itu uang atau hadiah dalam bentuk hadiah yang lainnya, yang seringnya juga menyembunyikan malware. Ada carding, pencurian informasi kartu kredit, debit, atau digunakan dalam transaksi, bisa melalui skimming ATM atau online. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Afkar. Selanjutnya ini yang pertama ini penipuan OTP. Ya, di sini pembajakan kode OTP atau akses akun korban dan mencuri data atau dana. Ini kalau tersebar OTP-nya atau mendapatkan OTP itu jangan sampai terkenal oleh orang. Terus yang selanjutnya ada scam, penipuan secara langsung. Pelaku mengaku sebagai customer service dan meminta data pribadi melalui panggilan telepon. Ini entah dia mengaku sebagai apa ya, ini scam ya, jadi tertipu, kena tipu. Tapi dengan cara dia meminta data pribadi ya, akhirnya entah digunakan untuk judul ya kan, atau entah dipakai untuk ini ya, yang minjam. Terus cyber espionage digital menggunakan spyware yang dipasang diam-diam untuk memantau aktivitas korban. Nah ini bisa melalui kamera ya, terus atau dari hal yang lain ya, bisa membuka layar kita. Terus yang selanjutnya ini ada ransomware, perangkat lunak jahat yang mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan agar data dikembalikan. Ini dalam bentuk ancaman. Jadi setelah dia mendapatkan sesuatu dari korban, dia mengancam dengan membalikannya dengan uang. Selanjutnya ini prosedur forensik yang umum digunakan. Prosedur forensik yang umum digunakan menurut VKI 2020. 1. Pengumpulan bukti. Bukti yang biasanya digunakan dalam forensik komputer adalah berupa pertama logs, terus kedua ada standalone system, yang ketiga ada networked system, yang keempat ada hard disk, yang kelima ada floppy disk atau media lain yang bersifat removable. Selanjutnya ini ada data recovery. Data recovery merupakan bagian dari analisa forensik, di mana hal ini merupakan komponen penting di dalam mengetahui apa yang telah terjadi, rekaman data, korespondensi, dan petunjuk lainnya. Banyak orang tidak menggunakan informasi yang berasal dari data recovery karena dianggap tidak murni atau asli atau orisinil. Untuk melihat seberapa jauh data sudah dihapus atau belum, perlu diperhatikan segala sesuatu yang ada dalam cloud disk. Terus yang ketiga ada pengelompokan analisa media. Nah, pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui aliran dan proses dalam media yang digunakan dalam kejahatan. Dari pengelompokan ini dapat disimpan informasi penting yang didukung oleh sistem yang ada. Terus yang keempat dia akan dilanjutkan oleh Faisal Dahrul, waktu dan tempat saya persilakan. Yang keempat ada pembuatan laporan dalam analisa media. Beberapa hal penting yang perlu dimasukkan dalam laporan analisa media adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran hukum pada CPU. Yang kedua ada tanggal dan waktu pada saat investigasi. Yang ketiga ada permasalahan yang signifikan terjadi. Yang keempat masa berlaku analisa laporan. Yang kelima penemuan yang berharga atau bukti pada laporan akhir. Penemuan ini sangat ditekankan sebagai bukti penting sebagai pendukung proses penyidikan.
Yang keenam ada teknik khusus yang dibutuhkan atau digunakan, contoh seperti password cracker. Yang ketujuh ada bantuan pihak yang lain atau pihak ketiga pada saat penyidikan. Laporan dalam bentuk worksheet ini di cross check dengan saksi yang ada, baik saksi terlibat langsung maupun tidak langsung. Yang kelima ada inspeksi komputer secara visual. Tahapan yang dilakukan dalam inspeksi komputer secara visual adalah: yang pertama ada logout seluruh komputer untuk analisa lebih lanjut. Yang kedua, jika ada media penyimpanan lain, diberi label khusus agar bukti tersebut tetap utuh. Yang ketiga, inspeksi visual dilakukan dengan melakukan physical make-up. Yang keempat, buka casing CPU, identifikasi dan analisa sirkuit internal, buat catatan apa saja yang ada di dalam CPU tersebut. Catatan juga kartu tambahan atau expansion card jika ada. Yang kelima, beri rekomendasi apakah CPU tersebut bisa dijadikan sebagai barang bukti fisik atau tidak. Yang keenam, catat seluruh letak perangkat keras atau hard disk, CD-ROM, ROM dan sebagainya. Yang ketujuh ada dokumentasikan dalam bentuk gambar sebelum dan sesudah identifikasi dan analisa. Yang keenam ada pengumpulan bukti akhir. Dari keseluruhan proses investigasi dibuat dalam worksheet yang digunakan untuk tahapan analisa dan proses lebih lanjut ke tingkat selanjutnya. Dalam proses ini, bukti yang digunakan tidak boleh berubah sejak digunakan sebagai alat bukti pertama kali. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Sekian rangkuman komputer forensik dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.